Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sengaja bikin konten di luar ruangan ya, dengan pemandangan bunga-bunga, biar gak membosankan. Soalnya durasi saya ini agak panjang. Maksud saya biar nanti di dalam memahami rumah YouTube itu secara utuh bisa tersampaikan. Ya pastinya kalau ada yang kurang jelas nanti bisa mengisi kolom komen. Saya terangkan dulu Warisbi ya. Warisbi itu warung informasi bisnis ya. Jadi visioner saya itu bagaimana setiap RT itu nanti ada satu keterwakilan anak muda ya, yang kita buatkan semacam database yang mengarah kepada terwujudnya kemudahan komunikasi antara anak bangsa. Ya, kalau visioner saya se-Indonesia. Nah, terkait dengan program yang ingin kami jelaskan ya, program kami yang kekinian yaitu program rumah YouTube. Ya, ini ada rumah YouTube ya, terus ada satu desa, satu YouTube channel ya. Terus ada Global Mat, ada manajemen rolling, dan di sini merupakan tongkrongan pemuda kreatif, produktif, inovatif ya. Kembali fokus sekarang ke rumah YouTube. Jadi rumah YouTube itu sebuah langkah keprihatinan kami ya, terkait dengan adanya kemajuan teknologi ya, yang bisa diartikan kebablasan karena kurang adanya protek ya, kurang adanya pembatasan. Sehingga anak-anak kecil banyak mengakses yang semestinya itu bukan tontonannya anak-anak kecil. Nah, di sini orang tua memang perannya otomatis sangat ketat harusnya ya. Tapi pada kenyataannya banyak di berbagai belahan bumi ya, berbagai kejadian yang aneh-aneh ya, itu karena dampak negatif dari kemajuan teknologi. Nah, dari kejadian yang aneh-aneh tadilah ya, dari situ kami ada satu langkah, bukan hanya prihatin tanpa sebuah solusi. Jadi Warisbi dengan programnya rumah YouTube tadi ya, kami menginginkan ya setidaknya seperti eranya Pak Soeharto dulu. Waktu itu TV ya, televisi hanya TVRI, internet belum masuk. Jadi masyarakat itu merasa kondusif ya, karena ada informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat itu betul-betul satu channel, yaitu ya di TVRI tadi. Sehingga dari sini masyarakat itu dinamis. Nah, kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang sudah luar biasa inilah ya. Kalau dari sisi negatifnya ya banyak ya berdampak, tapi kalau secara positif itu juga banyak kemanfaatan. Tapi di saat saya sekarang ingin mengupas dari sisi negatif, ini bukan berarti saya kurang setuju adanya era yang sudah sedemikian hebat tadi, tidak ya. Dengan adanya teknologi informasi ya, jadi masyarakat itu istilahnya random ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan semua itu terfasilitasi ya, dengan kemajuan teknologi ini, tinggal klik-klik. Nah, dari sinilah kadang-kadang kita di saat membuka YouTube ya, kita scroll ya. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang bukan tontonan kita itu lewat juga, akhirnya kita klik. Nah, dari situlah oke lah kalau yang ngeklik itu misalkan orang dewasa, itu masih bisa menyikapi ya. Nah, intinya negatif positifnya di saat menonton tontonan ini. Tapi bagaimana kalau anak kecil ya? Anak kecil yang menonton yang harusnya itu bukan menjadi tontonannya. Nah,
Nah, akhirnya tertonton juga gitu loh. Nah, disitulah upaya kami dengan rumah YouTube tadi ya. Rumah YouTube itu bagaimana nanti setiap RW ya itu bikin channel ya. Nah, bagaimana channel yang kita sosialisasikan nanti akhirnya menjadi TV-nya warga di setiap RW ya. Nah, kontennya bebas ya, dalam artian asal tidak mengandung hal-hal yang unsur sara tadi atau pornografi itu sangat bisa kita protek sendiri ya. Soalnya apa? Setiap RW ya. Nah, di saat kita bicara setiap RW itu, satu RW itu sudah banyak loh ya penduduknya. Ya, kalau misalkan satu RW itu ada 5 RT ya minimal ya. Nah, itu satu RT itu ada 40 kakak ya, berarti 40 kakak itu ada berapa keluarga, berapa orang ya. Nah, terus plus 5 kali 5 ya, jadi 150 orang plus suami atau istri atau anak-anaknya itu sudah banyak. Nah, di sini maksud saya bagaimana rumah YouTube nanti ya itu menjadi tertarik warga-warga untuk menontonnya ya. Karena rumah YouTube ini kontennya itu adalah aktivitas masyarakat di sekitar kita. Ya, misalkan ada yang jualan apalah, mau jual gorengan atau jualan online atau jualan apa saja, itu unggahannya itu di rumah YouTube tadi. Ya, bisa juga nanti misalkan berbagai tampilan budaya ya. Itu juga unggahannya di rumah YouTube tadi. Nah, begitu juga di saat ada yasinan, tahlil tiba ya atau kegiatan agama lain segala macam ya. Itu uploadnya di rumah YouTube ini. Ya. Bisa difungsikan juga untuk jual beli mobil ya atau jual beli barang bekas apapun. Itu unggahannya di rumah YouTube ini. Atau anak cerdas ya atau pemuda yang kreatif ya. Itu unggahannya di rumah YouTube ini. Sehingga rumah YouTube ini pertama mampu memfasilitasi kebutuhan tentang penyebaran informasi bagi masyarakat ya. Juga sebagai media promosi masyarakat yang punya usaha ya. Juga sebagai ajangnya anak muda untuk berkreasi, berkreatif. Ya. Di saat ini betul-betul kita terapkan. Besar harapan kami ya karena ini era-era politik ya. Jadi kembangannya hangat-hangatnya mau pilkada, pilgub segala macam. Nah, harapan saya rumah YouTube ini menjadi satu program ya yang harusnya bupati, wali kota ataupun gubernur itu merespon ini. Hanya apa? Rumah YouTube ini yang nanti akhirnya bisa mengalihkan ya anak-anak kecil atau orang tua itu melihat sesuatu ya tontonan tadi yang bukan konsumsinya. Nah, karena informasinya itu misalkan ada jual beli mobil, ada kegiatan PKK, misalkan kegiatan proses belajar mengajar TK, SD, SMP ya, kegiatan keagamaan dan segala macam. Nah, sehingga masyarakat itu ada ketertarikan untuk menonton rumah YouTube ini. Nah, dan kita juga mudah mengarahkan anak-anak kita. Ya, tonton rumah YouTube ini. Misalkan kita punya anak usia 5 tahun. Nah, nanti di situ ada ya anak-anak 5 tahun yang pintar ngaji, ya. Anak-anak 5 tahun yang cerdas ya. Nah, kita di saat bicara di Malang ya, anak-anak usia 5 tahun buantengannya kenceng, tapi ngaji nih ya kenceng. Ya. Nah, sehingga ini nanti akhirnya menjadi sebuah solusi ya, agar anak-anak kita tadi nggak sampai nonton yang tidak sesuai dengan
usianya. Harusnya dengan adanya rumah YouTube masing-masing RW bisa diterapkan. Begitu juga untuk anak muda. Ya. Nanti anak muda itu akan ada ketertarikan karena apa? Dengan pemberlakuan rumah YouTube setiap RW, misalkan Semalang Raya, ya, dan di bawah naungan Warisbi, ya, itu nanti akhirnya anak-anak itu pingin ya sharing dengan RW, mungkin RW di sebelah desa, ya di tetangga kecamatan, ya antar kecamatan, ya bisa antar kabupaten, bisa kabupaten, bisa antar kabupaten kota, ya. Nah, ini bisa saling interaksi sehingga kemudahan komunikasi akan bisa kita wujudkan. Nah, di saat anak muda tadi banyak komunikasi yang terbangun, ya pastinya banyak pengembangan pemikiran setelah ketemu sama si A, si B, si C, si D, ya sampai Z, ya. Misalkan saya ketemu kebetulan rumah YouTube yang ada di sana, misalkan yang di Singosari, ya, ada rental trail. Nah, itu kita komunikasi, apa yang bisa kita ambil dari komunikasi dengan rental trail tadi. Ternyata ada peluang kita bisa memasarkan untuk rentalnya ini. Nah, begitu juga misalkan antar wisata. Di saat saya misalkan ingin ke Sendang Biru atau ke Balikambang atau ke mana, di sana ada juga rumah YouTube, ya disitulah kita memanfaatkan rumah YouTube ini untuk berkomunikasi dengan banyak pihak tadi, ya. Misalkan ya di Balikambang misalnya, ya ada event ya di sana. Nah, bagaimana nanti kita merasiokan ya event yang di Balikambang tadi, ya paling tidak warga Kabupaten Malang itu bisa tahu, ya agenda di sana ada apa, ya. Nah, jadi rumah YouTube ini kita berusaha bikin rumah besar, ya. Kenapa harus di bawah Warisbi? Warisbi adalah yang bertanggung jawab tentang konten-kontennya atau tentang kode-kode etik, ya, di dalam membuat channel rumah YouTube tadi. Jangan sampai misalkan bikin channel dengan branding rumah YouTube, nah terus tayangannya nggak kena, ya. Gampangannya sampai porno aksi lah, misalkan sampai pornografi dan segala macam. Nah, itu nanti kami bisa menegurnya, ya. Nah, jadi ada satu keteraturan yang terbangun nanti. Bagaimana kemudahan komunikasi antar YouTubers yang di bawah naungan Warisbi, nanti Warisbi juga akan bertanggung jawab. Nah, di saat ada hal-hal yang melanggar hukum atau mungkin penipuan dan lain sebagainya. Hanya harapan saya nanti dengan adanya rumah YouTube ini kita buat juga database, ya. Misalkan rumah YouTube yang ada di sini, misalkan nama channelnya ini, ya kayak misalkan yang lagi mau saya buat percontohan di sini RW Sakerah. Nah, RW Sakerah ini rumah YouTube-nya, rumah YouTube RW 02, ini contoh. Namanya channelnya RW Sakerah, ya. Nah, dari situ nanti ada dukungan 1 RT 1 anak muda. Idealnya nanti seperti itu. Dan kita buatkan database. Nah, dari situlah nanti kami akan memprotek di saat ada antara rumah YouTube satu dengan yang lainnya itu misalkan bekerja sama, ya itu secara hukum kita lindungi, bahkan kita berikan satu solusi, harapan saya, ya. Nah, jadi harapan saya rumah YouTube nanti itu di saat kita bicara UMKM, ya,
itu menjadi salah satu pemodelan bagaimana UMKM naik kelas. Ya. Dengan cara apa? Karena rumah YouTube itu nanti menjadi sebuah komunitas ya. Ya, rumah YouTube itu nanti di harapan saya nanti ada juga kepengurusannya, ketua, sekretaris, bendahara. Didukung anggotanya setiap RT ada satu. Ini menjadi satu pemodelan untuk UKM naik kelas. Maksudnya apa? Jadi setiap rumah YouTube nanti misalkan mendapat dana hibah. Katakanlah misalkan per tahun 20 juta. Nanti di dalam pendistribusiannya, ya karena ini arahnya untuk ke UMKM tadi, jadi kepada pelaku usaha eksisten ya kita berikan peluang untuk memanfaatkan dana bergulir tadi. Nah, karena ini sifatnya dana hibah, no riba. Ya, jadi di dalam teknisnya nanti ya, jadi masyarakat misalkan jualan cilok, ya, itu mau mengajukan pinjaman ke dana bergulir ini, jadi mulai masuk pintu itu sudah disorting, ya, sudah kita disorting ya. Jadi setiap pembicaraan dan transaksi ya di dalam proses pinjam meminjam tadi itu diliput. Nah, contoh misalkan, Pak, nama saya misalkan Pak John, ya saya mau pinjam untuk pengembangan usaha kami, saya jualan cilok, ya 2 juta. Nah, dari situ kita tanya, kesanggupanmu untuk mengembalikan gimana? Saya akan nyicil Pak setiap bulan. Berarti kalau 2 juta, saya mampu 1 bulannya 200. Oh berarti kamu mengangsur selama 10 kali. Terus keuntungan yang kamu berikan, ya berapa? 100 Pak. Oke, nah setelah terjadi pembicaraan tadi kita liput semua, ya kita berikan uang itu. Ya. Dan setelah uang tadi gamanya sudah habis dipinjam warga, ya, nah baru kita bikin konten, ya, mungkin salah satu ustadz atau ulama atau tokoh masyarakat ya, untuk mendoakan. Semoga para pelaku UKM yang memanfaatkan dana hibah yang ada di rumah YouTube ini ya diberikan kelancaran usahanya, berkembang usahanya, ya diberikan kesehatan, ya di saat dia sudah berumah tangga semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Di saat yang masih remaja semoga dengan adanya pinjaman ini usahanya semakin berkembang, ya. Dan kita minta supaya netizen mengaminkan, ya. Nah dari sini ya, di saat si peminjam tadi, ya, maaf aja, ya, yang selama ini ya, kalau pinjam gampang, kalau mengembalikan itu yang susah, ya itu sudah gambarnya sudah menjadi karakter, ya. Lek nyile lemes, ya lek balik no kaku, itu sudah menjadi karakter. Nah dari situlah nanti di saat dengan adanya dia pinjam tadi ya diliput, terus di up di YouTube ya, terus suatu saat kita suruh nonton di saat ulama berceramah atau ulama tadi misalkan mendoakan para peminjam tadi ya supaya nonton. Nah akhirnya peminjam itu berpikir, ya Allah, semoga ini awalan yang baik untuk usaha saya dengan dana bergulir ini. Ya, di samping saya minjam tadi diliput, di up di YouTube, ya. Tapi yang saya merasa ternyuh karena apa?
Kan didoakan ulama, diaminkan semua netizen. Dari sinilah akhirnya para pelaku UKM tadi, harapan saya, dia akan berpikir begitu, ya Allah semoga ini menjadi awalan yang baik untuk majunya usaha saya. Yang sebelumnya itu sebenarnya saya ingin pinjem itu mau saya bikin foya-foya, tapi karena ini ada perubahan yang akhirnya bisa menyentuh hati saya bahwa ini harus menjadi awalan yang baik untuk mengawali usaha saya. Semoga ini menjadi sebuah solusi, ya. Sehingga di saat uang 20 juta tadi digulirkan selama 1 tahun, ya, selama 10 bulan, ini sudah bisa kembali semua, dan setiap bulannya juga ada pengembalian yang bisa digulirkan terus, ya. Rasionya uang 20 juta tadi di dalam waktu 10 bulan tadi gampangannya sudah bisa dinikmati. Dana bergulirnya kurang lebih ada sampai 20 sampai 30 orang. Ya, dari sinilah besar harapan kami, ya, rumah YouTube ini bisa menjadi satu pemodelan kaitannya dengan pengentasan atau naik kelasnya UMKM. Di sisi lain, ya, rumah YouTube ini juga bisa difungsikan sebagai media promosi bagi tim kreator, ya, tim kreator YouTube atau tim kreator TikTok, ya, atau tim kreator yang lain, ya, fitur-fitur yang lain, ya, bisa TikTok, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa apa dan sebagainya, ya. Contoh misalkan tim kreator tadi membuat suatu karya hasil liputan orang punya hajat, misalkan hajatan pernikahan, dia syuting, dia edit dengan baik, ya, udah begitu di up di rumah YouTube, ya. Peluangnya kita menjual jasa liputan orang yang punya hajat, ya, contohnya seperti ini, ya. Kalau misalkan hanya pestanya misalkan sekian, kalau misalkan sampai siraman itu sekian, kalau lengkap itu sekian, kita jelaskan, ya. Di saat ini di up di rumah YouTube tadi, di situ akhirnya masyarakat berpikir, ya, di saat hasilnya bagus seperti ini, nanti kalau anak saya mau nikah, tak suruh YouTube nyoting. Nikah saya itu, pernikahan anak saya ini misalkan habis sampai 50-60 juta. Kalau hanya untuk dokumentasi 3 juta aja, pastinya ya nggak keberatan lah. Soalnya kegiatan pernikahannya tadi terekam di YouTube, ya. Di saat kita mau menginformasikan ke saudara atau ke teman-teman, ya, cukup kita share linknya. Begitu juga misalkan kita bikin satu karya, misalkan anak ulang tahun, kita liput, kita edit dengan baik, kita promosikan. Atau misalkan ada kafe, resto, atau toko, atau jualan rujak, ya, misalkan pingin dibuatkan liputan yang bagus, terus di up di YouTube. Sehingga dengan adanya rumah YouTube ini banyak fungsinya nanti, banyak peluangnya, ya. Misalkan terkait dengan lapangan pekerjaan, ya. Kita bicara di desa. Selama ini mungkin masyarakat tidak tahu pengepul pisang itu siapa, pengepul ayam kampung itu siapa, pengepul telur ayam kampung itu siapa, atau yang jualan bolo kependem itu siapa. Nah, inilah sebagai medianya juga, ya. Di saat masyarakat itu tahu, misalkan di desa, oh pengepul pisang itu si A. Di saat pisangnya sudah mulai tua, dia bisa menghubungi si A untuk menjual pisangnya. Kalau misalkan dia nggak tahu, akhirnya kan bingung juga. Ini pisang saya ini ada 3 pisang yang matang semua, ya. Ya akhirnya
Mungkin yang termakan hanya satu pohon pisang, mungkin yang 2 tadi bisa sampai busuk. Nah, ini kan bisa menciptakan peluang-peluang atau lapangan-lapangan pekerjaan. Ya. Atau misalkan saya mau belajar ahli kunci, karena di desa saya belum ada yang servis ahli kunci, belajar, jadi peluang. Ya. Atau misalkan masyarakat yang di PHK, ya, kebetulan misalkan badannya kayak saya begini ya, orangnya besar, ya, kekar, ya, peluangnya apa? Wis aku tak jadi dukun pijet kesel. Ya, kita informasikan. Selama ini pijat gampangannya rata-rata itu yang paling rendah itu 50.000 ya selama 1 jam. Ya, karena saya di PHK, saya promosi ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya punya profesi baru, ya, tukang pijet, ya. Tapi pijet kesel, ya. Nah, misalkan bapak ibu minta dikerokin, minta dipelurutin, minta dipijit, pokok selama 1 jam hanya 30.000. Nah, ini kan menarik. 1 jam 30.000, ya. Bagi yang punya duit kecil. Tapi bagi bapak yang barusan kena putusan hubungan kerja tadi, ya, misalkan 1 hari dapat 3 pasien, itu berarti dapat 90.000. Ini sudah peluang, potensi, ya. Dari situlah, ya. Jadi rumah YouTube tadi bagaimana kita berusaha masyarakat itu betul-betul tertarik menonton di rumah YouTube tadi, ya. Dan rumah YouTube itu nanti kita jadikan sebagai TV channel setiap RW-nya, ya. Setiap desanya nanti ada TV channel desa. Nah, kenapa harus ada rumah YouTube setiap RW? Ya, di saat langsung kita bikin TV channel desa, ya, ada penerapan ya di beberapa kota. Di saat langsung bikin rumah YouTube, misalkan sebagai TV channel desa, terus kontennya itu monoton, ya akhirnya nggak ada respon dari masyarakat. Ya, dari sinilah nanti dengan adanya rumah YouTube, ya, konten-konten yang ada di RW itu bisa diunggah juga di TV channel desa. Contoh misalkan ya, konten jual beli. Misalkan saya sebagai admin, ya, hari ini ada 5 info. Jual beli mobil, motor, mungkin sepeda bekas, mungkin ada kulkas, mungkin ada TV, ya. 5, ya. Ini dari 5 orang yang berbeda. Nah, jadi video liputan produk dijual tadi kan liputannya pendek-pendek. Kita gabung jadi satu, ya. Setelah gitu kita kasih prolog. Ya, sebelum di-up. Hello guys. Nah, hari ini ada 5 info. Mulai rumah dijual, mobil, motor, misalkan kulkas, misalkan ada TV. Untuk lebih clearnya, lebih jelasnya guys, ikuti sampai akhir, biar nggak gagal paham. Nah, seperti itu. Akhirnya menarik. Jadi di saat ada info jual beli, ya ada prolognya dulu. Infonya apa ini yang dijual. Nah, sehingga masyarakat pasti tertarik. Barang-barang yang dijual tadi, mobilnya kayak apa sih, motornya kayak apa sih, kulkasnya kayak apa sih, misalkan. Nah, sehingga dari sini memungkinkan juga monetisasinya. Karena apa? Masyarakat ada kecenderungan di saat ada informasi jual beli, dia akan tonton sampai habis. Dari situlah jam tayang. Ya. Oke, ya, mungkin dari situ penjelasan kami tentang rumah YouTube tadi. Besar harapan kami, ya, di era pemerintahan Bapak Prabowo, ya, Bapak Prabowo, sekali lagi Bapak Prabowo,
Jadi akal-akal sehat, akal-akal waras, ide ya dari masyarakat bawah ini ya itu tertampung nantinya, akan muncul di permukaan. Ya. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang akan menggantikan Jokowi tadi, insya Allah kurang 1 bulan lebih akan dilantik. Ya, di saat kita mengikuti ya pidato-pidatonya Bapak Prabowo, insya Allah Indonesia ini memang betul-betul akan naik kelasnya. Ya, jadi kemiskinan akan dihabiskan, akan zero kemiskinan. Begitu juga korupsi juga akan diberantas. Ya, ini yang keren. Ya. Dan beliaunya Presiden Prabowo ini ya kepada anak muda tadi juga betul-betul mempreser, menekan. Ya, dalam artian apa? Kamu harus pintar, kamu harus cerdas. Di saat kamu pintar, di saat kamu cerdas, pemerintah sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran kalian semua. Nah, disinilah ya. Semoga nanti di pemerintahan Prabowo, ya, Warisbi ini ya akan mendapat respon. Karena Warisbi ini di saat saya bicara visioner ya, hari gini ya, kemudahan komunikasi antar anak bangsa itu harus terfasilitasi. Ya. Untuk apa? Untuk memperkokoh adanya NKRI. Ya. Bagaimana kemudahan komunikasi anak Jawa sama Madura sama Kalimantan sama Sulawesi sama Papua itu akan diwujudkan. Disitulah besar harapan kami ya, pemerintahan ke depan ini betul-betul bisa merespon akal waras, akal cerdas, ide-ide gila. Ya, sehingga di situ ada lompatan, ada percepatan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Semoga penjelasan kami tadi bisa dipahami secara konkret ya. Kalaupun ada yang belum jelas nanti bisa bertanya di kolom komen atau hubungi kontak saya 0895 ya 4139 55478. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.